Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tim Channel guys. Oke, hari ini saya mau coba review ya. Review mengenai jok ini. Di beberapa video sebelumnya saya sudah share ya mengenai proses untuk modif jok ini gitu ya. Nah, sekarang saya mau coba review sedikit ya mengenai jok ini. Ini jok custom ya guys. Jadi jok custom seperti ini video sebelumnya saya udah info bahwa jok ini dibuat di Jack Jok Production, tempatnya di Penggilingan. Nah, di video itu juga saya sudah share mapsnya ya, lokasinya di mana, dan nanti saya share lagi deh di video ini ya. Oke guys, jadi jok ini bukan saya buat ya, maksudnya saya order itu dengan cara memodifikasi jok asli ya. Jadi ini bukan saya beli, tapi jok aslinya yang saya ubah ya. Jadi jok aslinya itu dijadikan seperti ini ya, nih seperti ini. Nah, kalau rekan-rekan ingat, mungkin saya kebetulan nggak ada compare dengan jok lamanya ya, tapi kalau dilihat dari sini nih, kalau kita lihat jok asli itu dia cuma sebatas ini nih ya. Ini cuma sebatas ini nih, setahu saya ingat saya ya. Jadi jok aslinya Honda ADV itu ketebalannya itu cuma sebatas behel ini ya. Nah, ini saya lebih tebal. Kenapa lebih tebal? Nanti saya jelasin ya. Kemudian yang kedua, kenapa saya ganti jok ini ya, jok asli kenapa saya ganti? Karena jujur aja saya ngerasa jok asli itu keras ya guys, agak keras dan agak nggak nyaman ya kalau duduk. Saya sakit gitu ya kalau kelamaan. Nah, ini akhirnya saya ganti. Nah, gantinya apa? Jadi kalau sesuai di penjelasan video sebelumnya, ini ganti yang dalamnya ini modelnya latex ya guys. Jadi latexnya itu kan metodenya banyak ya, setahu saya orang membuat latex. Jadi ada yang dibolongin di tengahnya gitu ya, nanti latexnya di tengah sini gitu ya, macam-macam lah ya. Habis itu ada yang bener-bener di ganti latex full atasnya gitu ya. Nah, kalau yang saya ini kalau menurut penjelasan si Mbah ya, Mbah Surip si Jack Jok, nah, menurut penjelasan beliau, jadi jok asli itu dipapras dulu guys ya, tapi nggak habis, dipapras sebagian, mungkin kurang lebih 2/3 kali ya. 2/3 dari jok asli itu dipapras ya, kemudian ditutup, dilapis sama full latex ya. Nah, kebetulan saya waktu itu produksi ya, saya nggak lihat ya karena kan memang order ya, tapi ini berdasarkan penjelasan dari beliau aja ya. Jadi dilapis latex dulu ya, begitu sudah dilapis latex, di atasnya ditutup lagi dengan jok biasa. Jadi posisi latex itu dilapis ya. Jadi kalau pernah lihat kue lapis Surabaya mungkin seperti itu ya. Kalau kue lapis Surabaya itu kan kuning, hitam, coklat gitu ya, coklat tua sama kuning lagi atasnya. Nah, kurang lebih mungkin susunannya seperti itu ya guys. Jadi yang paling bawah itu busa biasa, tengahnya latex gitu ya, baru atasnya busa biasa lagi. Nah, kemudian efeknya seperti apa? Ternyata enak guys, kalau yang menurut saya rasa ya. Nih ya, kalau dilihat nih, ini empuk. Jadi empuknya itu empuk apa ya, bukan empuk yang ambles ya guys. Jadi empuknya tuh merata ya. Jadi kalau saya ngerasa itu bukan empuk yang kalau kita duduk langsung ambles gitu ya, ambles nanti mentok pantat kita di bawah yang keras, itu enggak. Ini enak nih, saya alhamdulillah semenjak pakai jok ini belum pernah ada keluhan pantat sakit, kepanas gitu ya, duduk kelamaan kalau macet-macetan gitu ya. Nah, jadi ternyata seperti itu enak juga gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat juga kenapa kok ini lebih tebal ya, karena pertama, karena dia memang 3 lapis ya guys, tadi yang seperti saya bilang, lapis pertama, kedua, ketiga, sehingga dia memang sedikit lebih tebal. Dilalah efeknya ternyata ke saya juga. Efeknya positif ya. Saya kan tingginya 183 ya. 183 itu dengan jok yang sedikit tambah ya ketinggiannya. Jadi saya juga itu kalau waktu nginjek di footstep ini juga jadi lebih enak sih.
kalau sayanya ya, jadi kaki saya nggak bisa agak sedikit lebih lurus gitu, lebih nyaman, jadi nggak bengkok gitu ya. Jadi tumpuan itu nggak 100% di pantat ya, didudukan gitu ya, jadi rata gitu, itu kalau yang saya rasain. Nah kemudian nih kalau dilihat dari samping ya, nih posisinya nih ya, nih dia naik nih. Dan ini naiknya ini ternyata kalau jok-jok yang lama itu jadi kan walaupun dia naik nih ya kayak gini, tapi ini kan kopong ya. Maaf ada berisik ya. Ada truk lewat. Jadi dia kan naik tapi ini kopong gitu ya. Ini ternyata enggak. Jadi kan kopong tuh maksudnya gini ya, ini kulitnya begini tapi sebenarnya busanya di belakang gitu ya. Jadi ini agak gini, ini kan ternyata dilalah ini enggak ya. Jadi ini bener-bener ini busa nih. Jadi busanya kayak nyender nih. Jadi kalau yang jok yang lama itu kan busanya kayak covernya kayak begini, tapi busanya di dalam agak begini. Jadi dia agak gimana ya? Ada celah antara si covernya sama si joknya. Jadi apa ya? Jadi agak-agak kerut gitu ya di sininya. Ini kebetulan enggak. Ya alhamdulillah ini nggak tahu kok bisa pas begini ya, mantap. Jadi bener-bener si covernya ini, si kulitnya ini, nah ini dia ngikutin kontur, bisa ngikutin kontur busanya ya tuh, jadi seperti itu ya. Jadi nah ini juga memang jadi busa agak tinggi begini, jadi enak nih saya nyendernya ke sini enak, jadi agak jadi menyangga di sini ya. Nah untuk yang dibonceng pun ternyata impresinya alhamdulillah mereka happy ya, kayaknya lebih lembut katanya gitu, lebih enak gitu ya. Nih kalau dilihat dari belakang seperti ini ya, tuh ya, nih kalau dilihat ya guys. Kemudian yang ini guys, nih ya kalau ngelihat bedanya, jok yang lama, jok asli itu dia agak landai begini nih, seingat saya ya. Nah ini dia lebih begini. Nah ini juga ternyata manfaatnya buat saya saya tuh kalau ngantar anak sekolah tuh kan maaf ya bonceng 3 gitu ya, satu di belakang, saya di tengah, ada anak satu lagi yang kecil di sini. Ternyata dengan kondisi seperti ini dia duduknya lebih nyaman ya guys, tanpa harus bikin tempat duduk tambahan di sini. Nah seperti itu guys ya. Dan kemudian ini saya review random ya guys, nggak berurutan nggak apa. Ini kalau dilihat nih ya jahitannya nih. Jahitannya itu rapi guys ya, nih lihat nih rapi banget ya. Dan ini bahan joknya ini kalau kata Simbah tuh MBTech Carrera. Nah ini nih ya, tuh MBTech Carrera ya, nih lihat nih ya, kita lihat ininya kunci-kunciannya ini ya, lihat tuh rapi guys ya. Jadi nggak, ini lurus nih, jadi orang kayak nggak ngasal gitu ya, nggak ngasal cepret gitu aja. Tuh lihat tuh ya, ini maaf agak basah-basah habis dicuci nih guys, tuh lihat ya. Jadi hasil kerjanya itu juga memang ya, kalau saya sih istilahnya ngorbanin jok asli, akhirnya sih nggak menyesal juga ya, karena kualitasnya nggak seperti ini ya, kualitasnya bagus. Dan ini kalau kena air nih, dilap gitu aja dia langsung kayak kering tuh kan ya, contohnya nih tuh. Dan ini juga bahannya ternyata tidak licin, walaupun ini simple ya guys ya, tidak ada kontur apa-apa gitu ya, tidak ada motif apa-apa, di flat aja biasa gitu. Ternyata ini juga nggak licin guys ya, tuh lihat tuh simetris ya ininya, jahitannya tuh nggak miring, nggak melengkungnya berat sebelah gitu, lebih simetris ya. Tuh, ini juga sama nih. Tuh bentukannya tuh simetris. Jadi kualitas kerjanya kalau menurut saya rapi ya guys. Tuh, rapi banget tuh, simetris semuanya. Ya, kelihatan nggak? Tuh, tuh, rapi guys. Ya, tuh di tepi-tepinya pun tuh, lihat tuh, ya. Posisi kalau dilihat nih, ya. Tuh, sama loh kanan kiri. Ya, jadi kualitasnya memang oke sih. Nah jadi itu ya guys ya, mungkin review saya sekilas mengenai jok custom ya, buatan Jack Jok Production dengan bahan kulit MBTech
Premium Carrera ya kalau nggak salah kemarin tuh ya tapi intinya nih saya oke nih ya. Tuh lihat ya kualitas kerjanya ya, tadi seperti yang saya bilang. Oke guys, nggak panjang-panjang, itu aja video singkat kali ini mengenai review si jok custom untuk Honda ADV saya ya, ADV 150 tahun 2020. Jadi seperti itu tadi, seperti yang saya bilang. Jadi nanti kalau rekan-rekan minat, saya share lagi nanti posisinya di kolom deskripsi ya, bisa langsung kunjungin ke sana atau juga cek langsung nanti Instagramnya dan YouTube-nya. Oke guys, mungkin itu aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe Etim Channel, like, share, dan komen di video-video kami. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.